Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Janah dari Prodi S1 Keperawatan kelas 2B Universitas Muhammadiyah Kudus. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh kemudian larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin. Sistem urinari adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Sistem ini terdiri dari pertama ginjal yaitu menghasilkan urin, kedua yaitu ureter menyalurkan urin dari ginjal ke kandung kemih, ketiga yaitu vesika urinaria atau bisa disebut dengan kandung kemih yaitu sebagai penampung, dan yang terakhir yaitu uretra mengeluarkan urin dari kandung kemih. Yang pertama yaitu ginjal, terletak di belakang cavum abdominalis pada kedua sisi vertebra T12 hingga lumbalis 3 di belakang rongga abdomen atau bisa disebut dengan peritoneum. Nah, sekarang memasuki fungsi ginjal ada 4. Yang pertama yaitu mengeluarkan zat toksin atau racun, kedua keseimbangan cairan, ketiga keseimbangan asam basa atau pH, dan yang terakhir yaitu mengeluarkan sisa metabolisme. Struktur ginjal. 1. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut kapsula renalis. 2. Lapisan luar terdapat lapisan korteks. 3. Lapisan dalam disebut medula. 4. Berbentuk kerucut yang disebut renal piramid. 5. Puncak kerucut menghadap kaliks yang terdiri dari lubang kecil disebut papilla renalis. 6. Tiap piramid dilapisi satu dengan lain oleh kolumna renalis. 7. Garis-garis yang terlihat pada piramid disebut tubulus. 1. Setiap ginjal terbungkus selaput tipis atau bisa disebut biasanya kapsula renalis berupa jaringan fibrus berwarna ungu tua. 2. Lapisan ginjal terbagi atas. Pertama, lapisan luar, lapisan korteks atau substantia corticalis. Kedua, lapisan dalam, yaitu medula atau bisa disebut dengan substantia medullaris. Yang kedua yaitu ureter. Pertama, terdiri dari 2 pipa yang masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemih. Kedua yaitu lapisan lidi ureter, terdiri dari pertama lapisan luar adalah jaringan ikat atau fibrosa, kedua jaringan tengah adalah otot polos, ketiga lapisan sebelah dalam lapisan mukosa, dan yang ketiga tadi yaitu lapisan lidi ureter. Terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Yang ketiga yaitu vesika urinaria atau bisa disebut dengan kandung kemih. Vesika urinaria ini bekerja sebagai penampung urin. Organ ini berbentuk seperti buah pir dan terletak di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria ini dapat berkembang dan mengempis seperti balon karet. Dinding kandung kemih terdiri dari pertama peritoneum atau lapisan bagian luar, kedua yaitu tunika muscularis atau lapisan berotot, ketiga tunika submukosa, yang terakhir yaitu lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Yang terakhir yaitu uretra. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Uretra pada pria. Pertama, berjalan berkelok-kelok melalui tengah-tengah prostat, kemudian menembus lapisan fibrosa ke bagian penis. Kedua, digunakan sebagai tempat pengaliran urin dan sistem reproduksi. Uretra pada pria terdiri dari pertama, uretra prostatica, kedua, uretra membranos, ketiga, uretra cavernosa.
Lapisan uretra pria terdiri dari pertama, lapisan mukosa, kedua, lapisan submukosa, panjangnya 17-22,5 cm. Uretra pada wanita. 1. Terletak di belakang simfisis pubis, berjalan miring sedikit ke arah atas. 2. Hanya berfungsi sebagai tempat menyalurkan urin. Lapisan uretra wanita terdiri dari 1. Tunika muscularis atau bisa disebut dengan lapisan sebelah luar. 2. Lapisan spongeosa. Dan yang terakhir lapisan mukosa atau lapisan sebelah dalam, panjang 2,5-3,5 cm.